Oke guys, untuk kalian yang belum subscribe channel AA Vlog, jangan lupa subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, selamat menonton, enjoy. Nah, kira-kira ini jadikan motivasi lah buat mereka. Baik, motivasi yang harus kita aplikasikan untuk supaya kita cinta kepada Al-Quran. Ini yang pertama, kita harus mengetahui fadilahnya atau keutamaan kita menghafal Quran, karena keutamaan itulah yang akan mendorong kita nanti, yang akan membuat kita semangat dalam menghafal Quran ini. Contohnya seperti kita harus yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang sahabat yang tidak akan pernah mengecewakan kita di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li nafsih. Jadi Quran itu juga akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan bagi para penghafal, bagi para pembacanya. Itu yang pertama, kita harus mengetahui fadilahnya dulu, keutamaan-keutamaannya. Kita harus tahu keutamaannya, mengapa kita hafal Quran, mengapa harus kita pelajari Quran. Karena dia akan menolong kita. Karena sebagai penolong itu adalah Quran itu sendiri yang akan menolong kita entah itu di kubur kita sampai ke bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita lakukan, harus tanamkan rasa cinta dalam diri kita. Tanamkan di dalam diri kita itu kecintaan kepada Al-Quran itu sendiri, karena dia sesuatu yang sangat-sangat mulia, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu lahafizun. Dan Al-Quran ini juga mudah untuk dihafal, sesuai dengan firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan untuk menghafalnya. Jadi tinggal bagaimana kita untuk niat untuk menghafalnya. Bagaimana caranya, kita juga harus melihat teman-teman kita yang semangat, kita ikuti semangat mereka dalam menghafal Quran itu. Itu salah satu caranya untuk kita bisa menghafal Al-Quran. Seperti itu. Jadi pertama-tama itu guys, jadi intinya sebagai motivasi kita, yang pertama kita harus mengetahui fadilah daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Sehingga itu akan menjadi motivasi kita untuk terus melakukan murojaah, melakukan baca terus menerus secara kontinu. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita harus ingat ya dari fadilah Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini akan menjadi penolong kita di dalam kubur dan di padang hasyar nanti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah motivasinya guys. Jadi mungkin ini untuk kalian sedikit motivasi dari Ustadz Zul yang sudah hafalannya 30 juz. Jadi Al-Quran ini luar biasa sekali, karena Al-Quran ini sebagai penolong. Dan tadi juga Ustadz telah jelaskan bahwa Al-Quran ini sangat mudah untuk dihafalkan, insya Allah. Memang terkadang kita itu seperti yang gue rasakan dulu gini guys, karena kita lihat Al-Quran itu kan tebal. Akhirnya terkadang kita malas, dan kita selalu mengatakan hal seperti ini, masa Al-Quran setebal ini bisa kita hafal. Nah, kata-kata ini sebenarnya kata-kata yang tidak sepatutnya untuk kita keluarkan dalam mulut kita. Kenapa? Sesungguhnya Allah itu sudah menjanjikan bahwa Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafalkan. Mungkin waktu itu juga karena ilmu anak itu masih kurang Ustaz. Waktu itu kan anak juga belum tahu apa sih fadilahnya daripada menghafal Al-Quran ini. Nah, mungkin itu juga kurang motivasi, sehingga waktu itu anak keluar dari program hafal Al-Quran dan bahasa Arab waktu itu. Tapi insya Allah Ana sampai hari ini belajar lah juz 30. Jadi guys, kalau kalian mau tahu, jadi gue tuh selalu belajar Al-Quran sama beliau, insya Allah. Jadi terutama dari segi pengucapannya itu kita harus benar-benar sesuai dengan yang sebenarnya. Karena apa? Ketika kita salah baca, salah huruf ha sama ain itu aja sudah artinya lain guys. Seperti itu. Makanya perlunya kenapa kita harus belajar Al-Quran. Dan juga ada juga yang mengatakan itu kata-kata Arab ya, tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina kan. Nah, tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina itu guys, ini adalah salaf pemahaman kita hari ini. Jadi kita memaknai bahwa menuntut ilmu itu kita hanya menuntut ilmu dunia saja. Misalnya kita pergi belajar teknologi
cara membuat pesawat, cara merakit mobil dan sebagainya, kemudian ilmu pengetahuan ilmu pendidikan dunia aja. Nah, itu yang kita tahu hari ini. Ternyata sebenarnya bukan seperti itu, bro. Jadi yang disuruh kita tuntut ilmu walaupun ke negeri Cina itu adalah bagaimana caranya kita menuntut ilmu agama sebenarnya. Nah, ini juga adalah kesalahpahaman dari kita. Nah, bukan berarti ilmu dunia itu tidak penting, tetapi yang dimaksud dengan kata-kata ini adalah sebenarnya adalah ilmu akhirat, ilmu agama tentunya. Itu kira-kira seperti itu ya. Apakah ini ada nggak hadis-hadisnya atau memang Al-Quran yang Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran mengharuskan manusia ini untuk menghafal Al-Quran atau menuntut ilmu seperti itu? Memang ada dalam hadis Nabi itu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimati. Menuntut ilmu itu adalah faridah, adalah wajib. Wah, wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Bahkan orang-orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu ini Allah muliakan dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya bagi orang-orang yang mau mencari ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis lain, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak kamu lahir sampai ke liang lahat. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini guys, yang perlu kita ketahui bersama, merinding gue guys. Demi Allah merinding. Jadi berbicara masalah ilmu itu memang kita diwajibkan, itu bukan sunnah lagi menuntut ilmu ini. Karena apa? Karena gue juga pernah dengar bahwa ilmu ya, ibaratnya kita ini adalah kereta api. Kemudian ilmu ini ibaratnya relnya, kita lokomotifnya, ibaratnya ilmu ini adalah rel kereta api. Jadi di mana rel ini berarah, disitulah kita akan berarah juga. Artinya apa? Ilmu ini adalah sebagai panutan dan tuntutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah perlunya ilmu. Nah, itulah kenapa bahwa Rasulullah itu mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak menginginkan kita itu sesat. Nah, itulah pentingnya kita kenapa harus belajar ataupun menuntut ilmu itu sendiri. Jadi mari sama-sama, terutama untuk pribadi gue sendiri, belajar juga. Jadi kalau kita berbicara masalah ilmu itu tidak habis kita cukup sampai di perguruan tinggi atau sampai profesor, tetapi menuntut ilmu ini bahkan sampai kita masuk ke liang lahat ya. Bahkan sampai setelah nyawa berpisah dengan raga baru kita berhenti untuk belajar ataupun menuntut ilmu itu sendiri. Oke guys, demikian aja video vlog gue hari ini. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk kalian, terutama untuk gue sendiri guys, karena gue juga sedang belajar Al-Fatihah sama beliau ini. Karena kenapa guys pentingnya memperbaiki bacaan Al-Fatihah? Karena tidak ada sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, seperti itu. Apa mungkin hadisnya atau apa nih? Tapi yang jelas maknanya seperti itu. Jadi itu pentingnya kita harus memperbaiki baca Al-Quran kita. Minimal guys baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu tidak bisa keluar dan tidak bisa lepas dari sholat apapun, baik itu sholat wajib, sholat sunat, tetap kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu wajib lah di setiap sholat, makanya perlu kita untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Oke guys, terima kasih untuk Ustaz Zul yang sudah mau mampir, sudah mau bergabung dengan channel Ana. Semoga video ini dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk generasi-generasi muda, terutama karena memang hari ini sudah banyak sekali anak-anak muda yang jauh dari agama, yang jauh dari Al-Quran, yang jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Oke guys, jangan lupa subscribe channel gue Vlog, dan jangan lupa juga subscribe channelnya Ustaz Zainul Irfan di Islamic Lovers. Oke, don't forget to check out the video and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.